Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas bab 5 yaitu tentang VLAN dan ranking. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada konsep VLAN, kemudian konfigurasi VLAN, lalu terang, lalu load terang, dan ranking pada MLS. Lalu dynamic ranking protocol, konfigurasi dynamic ranking protocol, NTX dan tag, lalu native VLAN. Di sini kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu konsep VLAN. Nah, VLAN adalah Virtual Local Area Network. Di sini perhatikan pada gambar yang sudah tersedia. Nah, misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja yang paling atas adalah divisi engineering, untuk yang tengah adalah programming, dan yang paling bawah adalah marketing. Nah, kemudian untuk engineering katakanlah memiliki VLAN 10, untuk programming 20, dan untuk marketing 30. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP. Untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0/24, dan untuk programming adalah 192.168.20.0/24. Dan yang terakhir, marketing IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing divisi akan tersambung dengan switch. Kemudian, misalkan bandwidth yang dibutuhkan engineering adalah 10 MB. Lalu untuk programming misalkan 20 MB dan marketing adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Misalkan PC1 akan mengirimkan paket ke PC2, maka nanti PC1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC3. Nah, kasus ini nantinya switch tidak akan mengirim ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domainnya. Oke, setelah itu kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi VLAN. Di sini terdapat 6 buah PC yang tersambung dengan switch dengan menggunakan kabel automatically. Untuk IP networknya juga sudah saya tuliskan di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri kita menggunakan IP 10.0/24, dan untuk di sebelah kanan IP-nya adalah 20.0/24. Kemudian kita akan kelompokkan PC-PC tersebut. Di sini kita klik tombol persegi panjang. Kemudian untuk settingannya saya default saja, dan di sini kita akan tarik. Nah, perlu diketahui VLAN range dari 1 hingga 496. Maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya akan gunakan VLAN 10 dan yang sebelah kanan adalah VLAN 20. Di sini kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC. Di sini kita klik divisi 1, kemudian kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya kita masukkan yaitu 192.168.10.1, kemudian seterusnya. Nah, di sini kita lakukan ke semua visinya. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksinya ya teman-teman.
Nah, di sini kita akan coba dari PC 1 ke PC 2, lalu PC 2 ke PC 3, PC 4 ke PC 5, dan PC 5 ke PC 6. Nah, bisa diperhatikan di sini akan memberikan keterangan semuanya successful ya teman-teman. Namun jika kita dari PC 1 ke PC 4, maka di sini akan memberikan keterangan fail karena kedua PC berbeda network. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi pada switch ya teman-teman. Di sini kita klik N, lalu config, atau masuk ke mode preference. Nah, setelah masuk, kita coba untuk membuat file dengan mengetikkan VLAN 10. Kemudian kita ketik name programming. Nah, kemudian kita bisa cek menggunakan komen to show VLAN 3. Nah, dapat diperhatikan bahwa di sini sudah ada VLAN 10. Namun, perlu diketahui bahwa secara default semua port switch ini menggunakan VLAN 1. Sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 mencantumkan port-port yang mana yang terhubung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA1, interface FA02, dan FA3 yang tergabung ke VLAN 10. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita masuk ke FA1 terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi saya hanya memasukkan VLAN 1 hingga 3. Nah, di sini saya salah memasukkan yaitu hingga 6 ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa buat VLAN 20 dan memasukkan dari 4 hingga 6 ke VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan namanya yaitu nah, jika VLAN 20 sudah terbuat, kita akan memasukkan FA4 hingga 6 sekaligus ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan interface rect. Kita exit, kemudian kita ketikkan switch port VLAN 20. Nah, di sini kita bisa masukkan yaitu IMP rank FA04 sampai 6. FA014 hingga 6. Kemudian kita switch port access VLAN 20. Nah, jika sudah terkonfigurasi semua, di sini kita coba cek yaitu dengan to show VLAN 3. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dan tercantum juga port mana saja yang menggunakan VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ART table-nya. Namun sebelum itu kita bisa jalur ART sistem terlebih dahulu karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi ya teman-teman. Di sini kita klik PC 1, lalu klik command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ART min D. Nah, di sini kita lakukan ke semua PC.
Nah, kemudian kita hapus pada switch ya teman-teman. Nah, di sini kita klik enter dulu. Lalu kita ketik file MAC address itu. Kemudian untuk memastikan kita bisa cek dengan ketik show Oke, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, lalu kita akan kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Maka di sini terdapat keterangan ARP-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu trunk. Oke, trunk berfungsi untuk menghubungkan antara switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Nah, perhatikan pada topologinya. Di sini saya sudah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan sama persis seperti sebelumnya, dengan konfigurasi juga sama persis. Namun, untuk IP-nya saya berikan range dari 10.4 hingga 10.6 dan juga 20.4 hingga 20.6. Nah, di sini saya tidak perlihatkan karena saya anggap teman-teman sudah bisa membuatnya sendiri. Namun, di sini perlu diperhatikan antara switch telah saya sambungkan dengan kabel automatically. Jadi, langsung saja kita konfigurasikan trunk agar VLAN terhubung dengan baik dari satu ruang 1 maupun ruang 2. Nah, di sini kita bisa klik ke switch 1. Kemudian di sini kita akan masuk ke CLI. Dan di sini kita ketikkan M, lalu masuk ke mode privilege. Oke. Nah, jika diperhatikan switch 1 terhubung dengan switch 2 dengan menggunakan interface FA07. Maka kita akan masuk ke port tersebut ya teman-teman. Di sini kita ketikkan INT FA07. Nah, kemudian kita masuk ke mode trunk, switch port, mode trunk. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA07 sudah masuk ke mode trunk tersebut. Kemudian kita bisa cek dengan komen do show INT trunk. Bisa diperhatikan di sini untuk FA07 statusnya trunking. Nah, selanjutnya kita juga bisa cek di switch 2. Nah, di sini kita ketikkan yaitu di sini kita masukkan info INT trunk. Maka di sini statusnya juga sudah trunking. Selanjutnya kita bisa tes koneksi antar VLAN ya teman-teman. Di sini kita akan dari PC 1 ke PC 7. Nah, terdapat keterangan successful. Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi trunk ini ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP table-nya. Seperti biasa, kita ke simulation. Kemudian di sini kita kirim surat dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 akan mengirimkan paket ke switch ya teman-teman. Lalu dari switch ia akan melakukan broadcast yaitu ke PC 1 dan ke PC 3 dan switch 2. Di sini untuk PC 1 dan PC 2 menolak. Maaf, untuk PC 1 dan PC 3 menolak. Nah, di sini kita klik lagi
Sedangkan untuk switch akan melakukan broadcast ke PC 7, 8, 9. Nah, di sini yang menerima hanyalah PC 7 ya teman-teman. Maka selanjutnya PC 8 akan mengirimkan paket kembali ke switch, lalu dari switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 ke switch 2. Dengan begitu, tes koneksi telah successful ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu load terang. Oke, jadi jika kita cek pada interface terang, di sini terdapat VLAN alert on terang. Artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Sedangkan default yang dapat diizinkan adalah 1 hingga 10.05. Kemudian terdapat VLAN alert and active in management domain. Ini artinya adalah VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah VLAN yang diizinkan adalah 10 hingga 20. Masuk ke VLAN FA7 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan INT FA0/7. Kemudian kita ketikkan port terang VLAN 10,20. Nah, setelah selesai kita bisa exit, lalu cek di interface terang ya teman-teman, dengan mengetikkan perintah do show interface terang. Nah, perhatikan VLAN terangnya sudah berubah. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tracking pada MLS. Nah, pada Cisco saya telah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 3 juga sudah terkonfigurasi VLAN di interface FA07. Sekarang kita akan konfigurasi terang pada MLS atau multi-layer switch. Kita bisa pilih pada bagian network device. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih yang ini ya teman-teman. Kita di sini. Nah, kemudian kita bisa sambungkan dengan switch 3 dengan kabel automatically dari switch 3 ke multi-layer switch. Dan kita bisa lakukan konfigurasi terang pada interface FA08. Di sini kita bisa klik switch 3, kemudian ke CLI. Nah, di sini kita bisa masukkan yaitu ketik INT FA04. Kemudian kita ketik switch port mode terang. Nah, lalu kita cek dengan komen do show INT terang. Nah, dapat dilihat untuk interface 07 dan 8 sudah kita terang. Selanjutnya kita bisa melakukan terang pada MLS ya teman-teman. Di sini kita klik switch multi-layer switch di sini. Kemudian ke CLI. Nah, di sini kita bisa ketikkan N lalu config. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan INT FA0/1. Nah, kemudian kita ketik switch port mode terang. Nah, di sini
MLS akan memberikan pemberitahuan command reject. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang di interface ini ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi nanti untuk terang ia memiliki dua jenis, yakni ISL dan 801.1Q. Yang mana ISL adalah milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang terhubung melalui terang. Kemudian untuk 802.1Q itu open standard, dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch Free, maka kita akan menggunakan 1Q. Nah, untuk switch MLS support kedua jenis tersebut. Sedangkan switch 123 hanyalah support 1Q. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3, ia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol 1Q. Nah, di sini kita bisa ke switch MLS. Nah, namun jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsi ISL. Namun ternyata switch 3 tidak support tersebut. Maka dari itu, kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Di sini teman-teman bisa memasukkan perintah yaitu switch port kemudian yaitu switch port mode terang. Nah, di sini sudah tidak di-recheck lagi. Di sini kita bisa cek kembali yaitu do show INT terang. Nah, dapat diperhatikan untuk FA01 dan statusnya encapsulation sudah 1Q. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu Dynamic Trunking Protocol. Nah, perhatikan pada tabel ini ya teman-teman. Jadi semuanya kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada NT5, sedangkan terang merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk mode Dynamic Terang Protocol yang terdiri dari Dynamic Auto dan Dynamic Disable. Jika diperhatikan, ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi mode akses. Jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Disable, maka hasilnya akan menjadi mode terang. Begitu juga dengan Dynamic Auto jika bertemu dengan mode terang, maka koneksinya akan tetap menjadi mode terang. Sedangkan yang terakhir, ketika Dynamic Auto bertemu dengan mode akses, koneksi akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan Dynamic Disable. Dan situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya akan koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode terang. Dapat disimpulkan, untuk Dynamic Auto adalah menunggu, sedangkan Dynamic Disable sifatnya mengajak. Kemudian untuk mode terang dan akses sifatnya memaksa. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dengan mode akses. Misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, lalu switch 2 dikonfigurasi terang. Switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi Dynamic Trunking Protocol. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel automatically.
sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Di sini kita klik di switch 4. Kemudian kita bisa ketikkan lalu show int fa0/1. Perhatikan pada baris administratif mode dan operasional mode. Jadi, administratif adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankannya. Nah, by default untuk administratif menggunakan dynamic auto karena sudah dipastikan switch 50 defaultnya menggunakan dynamic auto. Maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Nah, di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4. Nah, di sini perhatikan pada bagian administratif telah berubah menjadi dynamic day schedule. Maka untuk bagian operasional pun berubah menjadi terang karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu unpack dan tag. Oke, di sini teman-teman bisa klik simulation. Nah, untuk mempermudah penjelasan mengenai unpack dan tag pada Cisco, kita bisa menggunakan mode simulation. Nah, di sini kita akan kirimkan surat ya teman-teman dari PC 11 ke PC 17. Nah, setelah mengirim paket dari PC 11 ke PC 13, kita next hingga pada bagian switch mengirim ke switch. Nah, di sini kita bisa klik pada ARP table-nya. Kemudian di sini kita klik yang layer 2. Nah, di sini terdapat keterangan .1q yang mana dia disebut dengan tag. Sedangkan untag jika paket ARP-nya tidak terdapat .1q. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir yaitu native VLAN. Nah, native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag ya teman-teman. Di sini kita bisa klik di switch 1. Kemudian kita bisa klik lalu config. Nah, kemudian di sini kita ketik do show int terang. Nah, bisa kita lihat pada switch 1 setelah memberikan komen show interface terang. Di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native VLAN dan by default native VLAN-nya adalah 1. Di sini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN tersebut ya teman-teman. Langsung saja kita coba ke konfigurasi pada ruangan 3. Pada ruangan 2 dan ruangan 3. Di sini kita klik di switch 2. Kemudian kita kemudian int fa0/8, lalu switchboard terang native VLAN 20. Selanjutnya kita cek pada int terang. Nah, di sini untuk interface FA08 pada bagian native VLAN telah berubah menjadi 20. Berikutnya kita coba konfigurasikan di switch 3 dan caranya sama persis ya teman-teman. Kemudian switchboard
20. Nah, selanjutnya kita bisa tes koneksi dengan mengirim paket dari PC 12 ke 18. Dan jangan lupa untuk berada di tampilan simulation, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kirim surat dari PC 12 ke PC 18. Nah, dapat diperhatikan, ia tidak lagi memunculkan teks ya teman-teman. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.